Nama gue Tari, gue mahasiswi semester 7 di Universitas Swasta di Jakarta. Hari ini gue baru buat blog buat cerita ngisi waktu luang. Sekarang gue mau cerita apa ya? Gue punya 3 orang sahabat yang sangat luar biasa berbeda. Tapi mereka udah jadi bagian dari hidup gue. Ya bahasa lebaynya mereka udah kayak soulmate gue gitu. Kayak lagunya Anang Hermansyah. Kalau nggak ada mereka, separuh jiwaku pergi deh. Kita biasa ngelakuin semuanya sama-sama. Kalau udah jalan bareng, begitu sampai kelihatan deh perbedaannya. Aldita si kutu buku. Pasti langsung nyari toko buku. Dia bisa langsung berjam-jam di sana. Dini si Miss Galau super cute. Langsung nyari boneka-boneka lucu. Padahal isi kamarnya udah penuh sama boneka. Esther si ladies man alias si tomboy. Langsung ke toko gadget buat nyari kamera. Dan gue yang dianggap sebagai yang paling dewasa, lebih tertarik nyari tas sama baju. Nggak cuma jalan-jalan, tidur pun kita bareng-bareng dengan ekspresi dan posisi yang aneh. Aldita selalu tidur sambil ngempeng. Esther dengan posisi tidurnya yang keren banget nggak peduliin kanan kirinya. Dini mulutnya pasti manyun. Dan gue udah pasti mangap. Pokoknya kita kalau tidur nggak ada yang beres deh. Terus kalau lagi nonton drama Korea bareng makin kelihatan aja bedanya. Gue sih biasa aja. Aldita bakalan kritik dan nyatet teori yang bisa diambil dari filmnya. Dini lebay parah nangisnya. Dan Esther cuek plus 4 banget ngeliat Dini yang over alay. Ya, itu sedikit cerita tentang persahabatan kita. Walaupun kita selalu bareng-bareng, tapi ada satu hal yang bikin kita nggak bareng. Yaitu kisah cinta kita berempat yang sangat bertolak belakang. Mulai dari Aldita, dia sama cowoknya itu kutu buku super parah. Kalau orang pacaran di mall, mereka malah pacaran di perpustakaan. Dan kalau udah fokus baca buku, mereka gak bakalan peduliin kanan kirinya. Gak makan, gak minum, gue abis dicuekin sampai ngantuk and kelaparan. Kalau lagi berantem, mereka pasti berantemnya pakai teori. Pernah cuma gara-gara Aldita mau nonton TV. Aku udah bilang, jangan nonton TV lagi. Menurut teori efek media, informasi yang diberikan media massa itu berdampak buruk bagi kita. Loh, tapi menurut fungsi media massa itu sendiri ada 4. Menginformasi, mendidik, menghibur, mempersuasi. Artinya menginformasi dan mendidik itu berguna dong bagi kita. Enggak, kan ada teori pembelajaran sosial. Masyarakat tuh belajar dari apa yang mereka lihat di media massa. Tapi menurut teori kultivasi, media massa itu kasih cerminan tentang masyarakat yang ada. Kalau kita nggak nonton TV, dari mana kita tahu tentang masyarakat? Paling males kalau ngajak mereka berdua makan, pasti nolak dengan alasan teoritisnya. Kalau junk food mengandung zat adiktif lah, menyebabkan osteoporosis lah, dan penyakit jantung. Terus kalau bakmi mengandung banyak MSG dan boraks lah, dan bla bla bla. Endingnya mereka malah makan oatmeal yang dianggap mereka paling sehat. Nah, Aldita itu orang yang paling disiplin, salah satunya soal waktu. Dia bener-bener gak bisa toleransi kalau telat. Pernah waktu itu cowoknya datang telat 5 menit, langsung disemprot abis-abisan dengan kata-kata andalannya. Gimana Indonesia mau maju kalau semua orang pada telat? Cuma 5 menit loh padahal. Walah. Sekarang cerita soal si Dini. Dia sama cowoknya itu cute-cute gak jelas gitu deh. Lebay parah, suka galau, and cemburuan. Mereka berdua itu suka banget dandan dan sangat memperhatikan penampilannya. Hobinya suka foto-foto alay gak jelas dengan gaya yang gak banget deh. Dan yang gak gue habis pikir, cowoknya itu bisa makein kuteks ke Dini, bahkan rapi banget hasilnya. Biasanya mereka itu berantem cuma gara-gara hal sepele, cuma gara-gara Twitter dan Dini yang cemburuan parah. Apa-apa ngancem bunuh diri, lebay kan? Bohong. Terserah deh. Aku bunuh diri.
sendiri nih. Enggak Beb, beneran. Ngaku dulu siapa Fanny. Temen aku, please. Bohong. Nah, kalau udah berantem, endingnya Dini pasti galau-galauan. Nangis seharian, ngabisin tisu, dan gue lah yang jadi korbannya untuk dengerin dia seharian. Kalau Esther beda lagi nih, dia itu kan tomboy parah, tapi dia malah punya pacar yang kalem, culun, bersih, dan ya sedikit feminim gitu deh. Gue sebenarnya heran, kok bisa ya dua orang itu jadian? Kalau lagi jalan di kampus, Esther pasti selalu jalan di depan dengan serampangan. Sementara cowoknya selalu jalan di belakang sambil nunduk. Terus Esther itu super jorok dan cowoknya yang selalu jadi korban kejorokannya. Yang aneh juga, cowoknya itu justru yang prepare semua kebutuhan wanita, seperti tisu kering, tisu basah, sama hand sanitizer. Astaga. Kalau lagi mau pergi, pasti kebalik. Esther yang biasanya nungguin cowoknya yang lama siap-siap, dan yang bikin gue ketawa geli, justru Esther yang boncengin cowoknya naik motor. Gak cuma itu keanehannya, kalau lagi olahraga bareng, stamina Esther itu kuat banget. Sementara cowoknya pasti empot-empotan gak kuat dan endingnya selalu pingsan. Kalau makan bareng, Esther pasti makannya berantakan, bertahak sana-sini, sampai duduk udah kayak di warteg. Beda jauh sama cowoknya yang rapi. Ternyata cinta memang aneh ya. Itu semua kisah cinta ketiga sahabat gue yang cukup aneh-aneh. Kalau gue sendiri, gue punya kisah cinta yang menurut gue paling normal dan sempurna. Gue dan cowok gue adalah yang paling dewasa. Cowok gue adalah yang paling sempurna yang pernah gue kenal. Kalau lagi jalan bareng, kita berdua pasti terlihat sangat serasi. Kita selalu gandengan tangan. Gue jadi malu sendiri ceritainnya. Gue juga biasa suapin dia kalau lagi makan. Seneng deh kalau nyopin dia, soalnya dia itu makannya lahap banget. Dan yang bikin gue bangga, dia itu pinter banget. Dia selalu sabar ngajarin gue mata kuliah yang susah. Dan kalau lagi ngajarin, dia kelihatan ganteng banget. Kita banyak ngabisin waktu-waktu romantis bareng. Kalau udah sama dia, rasanya gue pengen berlama-lama. Dan gue berharap waktu bisa berhenti. Tapi ternyata cowok itu cuma khayalan gue aja. Dia bener-bener cuma ada di khayalan gue. Mana mungkin ada cowok sesempurna itu di dunia ini. Kapan sih gue punya pacar? Semua sahabat gue pada punya pacar. Walaupun aneh-aneh, setidaknya mereka udah nemuin cinta mereka masing-masing. Sedangkan gue, mana? Ya udahlah, pusing gue mikirinnya. Mending gue tinggal tidur. Oh my god, dia kok bisa sama kayak di khayalan gue? Ternyata khayalan gue jadi kenyataan loh. Akhirnya gue menemukan cinta sejati gue. Cinta itu datang pada waktu yang tepat dan dengan orang yang tepat juga. So here is where the culprit lies. Oh, we'll still love songs tonight. Oh, we'll still love songs tonight. Sekarang bagi gue gak ada yang mustahil di dunia ini. Gak ada salahnya buat kita untuk berkhayal atau bermimpi. Percaya deh. We're pushing statues to the ground. I know you are the reckless kind. The crashing is the sweetest sound. We'll tiptoe through the streets and we'll creep over the eaves and run across the roofs and hide from the police. Our hearts are picking pockets out.
My darling, don't you turn back now.